hubungan dengan hak asuhnya, kita lihat kembali bahwa kalau seorang memang menderita suatu gangguan jiwa, sakit jiwa, maka otomatis hak asuh itu diberikan pada yang sifatnya, yang kesehatan jiwanya normal. Kita melihat program healing yang dia lakukan, dasarnya apa? Mungkin dia sudah kebingungan. Karena dia sudah bingung, maka akhirnya dia pergi dan mencari suatu pengobatan. Sampai di tempat, kemungkinan dia tetap bingung. Dan ternyata dia pergi tanpa diketahui orang. Jadi wajar saja kalau keluarganya yang tahu bahwa sebelumnya dia sakit, maka dia akhirnya keluarganya akhirnya meminta bantuan untuk dicarikan dan dibawa ke rumah sakit. Itu hal yang wajar karena keluarganya tetap menilai dia sakit dan memang sangat mungkin dia memang sakit. Lalu kalau kita lihat faktanya bahwa waktu dibawa akhirnya oleh polisi dan orang setempat dibawa ke rumah sakit jiwa, dia dirawat. Artinya dia memang sebetulnya sakit jiwa, jadi kambuh pada saat itu. Tapi kita jangan menilai bahwa kekambuhan itu kalau dia mengatakan tidak sakit, dia memang tidak sakit, bukan. Orang sakit jiwa belum tentu mengetahui atau menyadari dia sakit. Jika seorang sakit jiwa menyadari dia sakit, maka dia akan cepat sembuh. Tapi justru pada yang tidak menyadari, maka perlu adanya pemberian obat secara paksa. Justru kita tidak bisa melihat kalau kita tidak melihat gambarnya pun tidak. Bagaimana kita bisa menilai bahwa tipe apa yang ada pada dirinya. Jadi kita melihat orangnya dan tingkah lakunya, lalu juga mendengar ceritanya, dan akhirnya baru kita melakukan suatu diagnosa. Itu pun tidak bisa begitu saja langsung kita tahu, tapi kita awalnya baru memperkirakan, kemudian setelah memperkirakan kita menilai lebih lanjut. Sekarang kita lihat bahwa dosis untuk diminum itu sebetulnya sudah diatur bahwa inilah kebutuhannya. Kalau misalnya dikurangi dan dikurangi oleh dirinya sendiri, maka risikonya adalah bahwa penyakitnya kambuh. Jadi sangat mungkin bahwa dari 8 dosis dikurangi jadi 3 dosis, memang terjadi dirinya itu kambuh. Sekarang kalau dalam hal diet atau dalam hal makanan, dalam hal gizi, itu tidak mempunyai suatu pengaruh karena pada orang sakit jiwa tidak dilakukan suatu diet dalam hubungannya dengan sakit jiwanya. Jadi diet itu ya sesuatu yang wajar-wajar saja, yang sudah menjadi sesuatu yang cukup sering dilakukan orang pada saat ini. Paling tidak kalau dia membahayakan orang lain, membahayakan dirinya, lalu tidak terkontrol, ya terpaksa dilakukan di rumah sakit. Tapi kalau misalnya ada keluarganya, lalu keadaannya tidak terlalu parah, bisa dikontrol oleh keluarganya, maka tidak perlu dibawa ke rumah sakit, tidak perlu dirawat di rumah sakit. Sekarang kita lihat bahwa kalau broken home memang jelas mempengaruhi jiwa seseorang. Dalam hal jiwa ini bisa macam-macam. Kebetulan kabarnya dia kena bipolar, maka broken home itu menyebabkan jiwanya kurang baik, kurang sehat, kemudian kurang sehatnya menjadi penyakit bipolar. Itu yang terjadi pada dirinya. Sebagian dari bipolar turunan, sebagian tidak, tapi jelas kalau dirawat, dikecilkan secara kurang baik, maka otomatis akan menjadi memperburuk keadaan.
Jadi kalau mempunyai bibit bipolar, kemudian diasuh dengan baik, sehingga jiwanya menjadi jiwa yang cukup sehat, maka belum tentu bipolar itu akan muncul. Lalu hubungan dengan hak asuhnya, kita lihat kembali bahwa kalau seorang memang menderita suatu gangguan jiwa, sakit jiwa, maka otomatis hak asuh itu diberikan pada yang sifatnya, yang kesehatan jiwanya normal. Jadi itu hal yang biasa diputuskan dalam hubungan adanya salah seorang pihak yang sakit jiwa. Dalam hal dihujat, belum tentu dia merasakan hujatan, merasa hal negatifnya, tapi tidak bisa mencarikan jalan keluar. Maka keluarganya harus mengasuh, memberikan penjelasan, menenangkan dirinya, sehingga akhirnya lebih cepat terjadi penyembuhan. Dibutuhkan. Jadi kita lihat kekurangan apa, jelas kalau dia tidak diperhatikan di rumahnya, maka dia juga perlu perhatian. Dia perlu juga bagaimana ada seorang yang mendampingi dirinya untuk mengajak bicara. Jangan karena sakit jiwanya akhirnya dia dilepas begitu saja, maka kemungkinan sembuh lebih kecil. Tapi kalau ada yang mendampingi, sering ajak bicara, maka kemungkinan untuk menuju pada arah normal akan lebih baik. Belum lagi mengawasi